Kembali dengan cerita Syekh Juha. Syekh Juha yang konyol tapi bijak. Syekh Juha sangat yakin tidak ada buah pir yang lebih manis dari buah pir yang tumbuh di rumahnya. Suatu hari ia mengambil 3 pir yang paling besar, diletakkan di atas talam perunggu dan hendak dibawa ke istana khalifah. Dia yakin khalifah akan berpikir bahwa buah ini adalah buah termanis yang pernah dimakan. Di perjalanan, Syekh Juha menari berjingkrak-jingkrak sambil menjaga keseimbangan talam yang ada di atas kepalanya. Ketiga buah pir itu tentu saja bergoyang-goyang mengikuti langkah Syekh Juha. "Berhentilah menari," perintah Syekh Juha. Tapi buah di dalam talam itu tetap berguncang karena Syekh Juha berjingkrak-jingkrak. "Jika engkau masih bergoyang, akan aku hukum engkau dengan memakanmu," hardik Syekh Juha. Masih saja ketiga buah itu bergerak-gerak dan tidak ada yang dapat dilakukan Syekh Juha kecuali memenuhi sumpahnya. Dia duduk di bawah pohon dan memakan 1 buah. Karena ia berpikir yang bergerak adalah 2 buah, maka buah yang 1 pun ia makan. "Jika aku berikan kesempatan lagi, maukah engkau diam tenang di atas talam?" tanya Syekh Juha pada buah ketiga yang tinggal sendiri. Buah pir terakhir itu sepertinya bisa diatur. Dia diam dengan tenang di atas talam. Sesampai di istana khalifah, Syekh Juha mendapati sang khalifah sedang gembira. Khalifah menerima Syekh Juha dengan sopan sebagai tamu kehormatan. Dia menikmati kiriman Syekh Juha. Dia tertawa, bercanda, dan memuji Syekh Juha berkali-kali. Setelah sore, akhirnya Syekh Juha permisi hendak pulang ke rumah. Sang tuan rumah membalas kebaikan Syekh Juha dengan mengisi talamnya dengan hadiah-hadiah yang menarik. Syekh Juha merasa puas dan gembira. Bahkan kebahagiaannya terus berlanjut hingga 7 hari. Seminggu kemudian Syekh Juha memutuskan untuk mengunjungi khalifah lagi. "Hadiah apa yang harus kubawa? Buah pir sudah habis, yang muda belum siap dipetik. Bagaimana dengan umbi merah?" pikir Syekh Juha sambil memandangi talamnya yang kosong. Di kebun, Syekh Juha mengambil umbi yang terbaik diletakkan di atas talam. Kemudian talam itu diletakkan di atas kepalanya dan dia mulai berlenggang. Di tengah perjalanan dia bertemu dengan Hasan. "Kemana engkau akan membawa umbimu, Syekh Juha?" tanya Hasan. "Akan kuhadiahkan untuk khalifah," jawab Syekh Juha mantap. "Umbi untuk khalifah?" tanya Hasan ragu. "Tidakkah umbi ini cocok sebagai hadiah buatnya?" Syekh Juha menurunkan talamnya dari kepala dan memandangi umbinya seakan-akan baru pertama kali melihat umbi. "Akan lebih baik jika engkau memberi khalifah selain umbi," kata Hasan memberi nasihat. "Contohnya buah ara," kata Hasan tampak begitu yakin. "Ya, buah ara cocok untuk hadiah." Syekh juga heran mengapa dia tidak berpikir sebelumnya. Dia berbelok ke pasar dan menukarkan umbi merah dengan buah ara. "Engkau beruntung," kata penjual buah ara. "Untuk mendapatkan ara sebanyak ini hanya dengan beberapa umbi merah." Padahal sebenarnya pedagang itulah yang beruntung, karena buah ara yang diberikan ke semuanya busuk dan sudah siap dibuang. Setelah menerima buah ara, Syekh Juha melanjutkan perjalanan ke istana khalifah. Kali ini khalifah rupanya sedang risau dan gundah. Pekerjaannya hari ini hanya marah, cemberut, dan memaki. Bagi khalifah, canda Syekh Juha tak ubahnya seperti seringai serigala. Mendapat hadiah buah ara busuk, khalifah naik pitam. Ia menganggap perbuatan itu sebagai penghinaan. "Kemari segera," teriak khalifah kepada pelayannya. 6 pelayan segera berlari menghadap khalifah.
Ambil buah ini dan lemparkan kepadanya. Lemparkan setiap buah kepadanya. Lemparkan dengan keras, teriak khalifah. Sejuha berbalik dan berlari. Tetapi gerakan para pelayan lebih cepat dan tidak satupun buah ara yang tidak mengenainya. Tubuhnya belepotan terkena cairan hitam buah ara busuk. Sejuha terus berlari secepat mungkin, sehingga dia tidak menyadari sepatunya tertinggal di istana khalifah. Di jalan ia bertemu dengan Hasan. "Oh Hasan, aku berterima kasih 7 kali di bawah bumi karena engkau telah menolongku." Hasan menatap Syekh Juha yang kotor. "Wahai Hasan, aku berterima kasih 7 kali di atas surga atas apa yang telah engkau lakukan kepadaku." "Mengapa engkau berterima kasih kepadaku?" tanya Hasan. "Aku telah mengikuti saranmu yang baik itu." "Ada apa dengan saranku?" tanya Hasan masih bingung. "Jika aku memberikan umbi merah kepada khalifah," jelas Syekh Juha, "pastilah pelayan-pelayan itu akan melempariku dengan umbi merah yang keras. Kalau tidak karena nasihatmu, mungkin sekarang sekujur tubuhku telah benjol-benjol."